Halo guys, assalamualaikum. Gue korban, gue datang duluan. Pas lagi kumpul habis mencuci mobil. Tega banget kalian semua. Tega. Nilai lo. Tega banget kawan-kawan gue. Katanya jam 11. Tol baru buka. Gue keluar rumah tol buka. 5 ini enak menit banget doang dong. sampai sini 5 menit. Lu balik 5 menit gitu ya? Nggak tahu kalau balik, kayaknya Andara belum buka, beri gift deh. Tumben nggak pakai topi karena hari ini gue mau mau syuting dan gue pakai minyak rambut, jadi gue nggak pakai topi. Dan hari ini rencananya anak Rans mau makan gitu sama bos, jadi kalau pakai topi itu kayak kurang sopan. Salam dari Taiwan, halo Taiwan. Bang Midun cakep dari lahir. Di Andara iya guys, di kantor. Nggak ikut main bola bang, enggak. Mau syuting apa? Rans Musik kapan lagi tayang bang? Rans Musik tayang kalau ada tayangan. Velg baru, alhamdulillah guys. Alhamdulillah velg baru. Terus hari ini kemarin kan si Ican kan ulang tahun. Hari ini kita mau makan-makan di SCBD. Ican yang bayar, dia bakal bayar makan-makan. Salam Kuala Lumpur. Wah, Kuala Lumpurnya dekat mana? Kuala Lumpur kan luas ya. Kuala Lumpur tuh kayak Jakarta luas. Maksudnya Kuala Lumpurnya di daerah mana? Daerah mana? Damansara apa daerah mana? Gua hafal kok daerah Kuala Lumpur. Kau Pauji kok nggak diajak ke Andara? Enggak, Andara ini kan kantor ya. Jadi pernah nggak kalian lihat kalau bapak kalian yang kerja di kantor terus ibu kalian ikut? Coba komen di bawah guys. Coba kalian komen di bawah. Pernah nggak bapak kalian yang kerja di kantor terus ibu kalian ikut? Bang Midun cakep nggak pakai topi. Tapi gue tuh suka pakai topi guys dari kecil. Gue pakai topi. Gue nggak pakai topi kan kalau ada acara-acara tertentu ya, kayak acara yang sore ini kan bakal ada makan-makan gitu. Jadi kayaknya kurang sopan aja kalau gue pakai topi. Jadi soalnya gue kalau nggak pakai topi tuh gue harus pakai minyak rambut gitu guys. Harus nata rambut biar kalau pakai topi itu kan enak langsung gitu aja. Sapa aku, halo Kanita Herasta yang live 30 jam, nanti kalau dia udah waktunya bakal dipublish. Anggari, ya Akifillah, Anggari, Akifillah. Nggak pakai kacamata nggak? Lihat, ya kan? Kalian lihat nggak ada kacamata di muka gua? Kalau nggak ada berarti gue nggak pakai kacamata. Kalau ke kantor siang ya bang, iya. Kalau pagi nggak efektif. Kita kan kantor digital ya, bukan kantor koperasi ya. Kalau kantor koperasi pagi mungkin efektif. Kalau kita kantor entertain, jadi siang menuju malam itu lebih efektif. Bang Midun rumahnya di BDN ya, tolnya baru buka. Iya enak banget, dari komplek itu langsung masuk tol guys. Salam saudara, ya salam. Kuala Lumpurnya di Bangsar. Oh di Bangsar, gue tahu Bangsar. Bangsar itu nggak jauh sih dari Damansara ya. Salam dari Bandung, salam dari Andara. Halo Erni Aurora. Bokap sama mama gue dulu kan partner di usahanya. Ya salam buat bokap. Udah lah. Cakepan kayak gitu, emang gue cakep, yang bilang gue jelek itu bang. Jadi guys, gue itu kalau pakai topi tuh simple, jadi keluar rumah langsung pakai topi, set. Tapi kalau nggak pakai topi, gue harus pakai minyak rambut, terus tiap menit gue harus lihat kaca karena jidat gue lebar kan, jadi harus tata lagi, ribet itu guys, itu ribet banget. Jadi makanya gue suka pakai topi. Gue cukup keluar rumah, pakai udah langsung auto ganteng gitu.
Halo Lampung, Reka 8710. Bang ini salam kenal ya, Azika salam kenal juga. Bang, gimana kalau ada yang nggak suka Arafi ngadain giveaway? Ya nggak apa-apa. Nabi Muhammad aja nggak semuanya suka sama dia dulu guys. Semua itu ada pro dan kontra. Kalau semuanya suka, nggak ada. Diciptakan kata tidak suka itu karena ada yang tidak suka. Kalau semua orang suka, kenapa diciptakan kata suka gitu? Salam dari Banyuwangi, ya. Salam juga. Orang Banyuwangi ini biasa jualan parfum ya guys. Kerjanya jam 11. Bang Midum jam kerjanya berapa jam? Jam kerjanya nggak bisa dibilang berapa jam sih, lebih kepada flow. Flow itu kayak ini dalam satu hari itu lo bisa ngerjain berapa gitu flow, bukan jam kerja sih, bukan kepada jam kerja, kepada flow. Kadang-kadang kan ada kerjaan yang tiba-tiba dadakan. Kayak seumuran Chan sama Denny. Gua sama Ichan itu cuma beda 3 tahun guys. Ichan itu 25, gua 28. Gua sama Denny cuma beda 1 tahun. Bang, gua nggak pakai kacamata sama pakai topi dibilang muda sama mereka. Masa sih? Padahal kan lu tua dong. Anjing. Gue emang muda guys, gue lah 92. Kalian dari mana aja? Nah, ada Bang Zaki nih. Tuh, ada Bang Zaki, Bang. Gimana Bang? Masa gue selama ini gue dibilang tua berarti sama temen-temen. Kenapa gue pakai topi? Gue jelasin lagi. Karena pakai topi itu simple, nggak perlu nata rambut. Karena jidat gue kan lebar ya guys ya, kayak lapangan golf. Jadi gue kalau nggak pakai topi gue harus benerin poni terus gitu, capek guys. Bang, kapan lagi bikin konten prank? Nanti kalau ada berarti itu kita bikin. Sukadana hadir ya. Udah ngopi belum Bang? Ini nih lagi ngopi nih guys. Kopi itu bagus buat pagi-pagi. Buat pencernaan dia bagus. Bang nanti masuk live Bang lucu ya. Nih ada kawan gua guys. Tuh. Wih, gila yang nonton 2.800. The best emang. Ini sebagai sarana lu untuk Q&A gitu. Itu Q&A dong, lu buka dong. Kan Q&A. Nah, lu bales. Nah, ini udah berubah Q&A. 30 Anjir, lu kemana aja, Dun? 30 jamnya mana? 30 jamnya nanti kalau udah tayang berarti itu tayang 30 jam. Tunggu Mas Lemon aja, rame-rame mention Mas Lemon 30 jam. Kenapa belum tayang Mas Lemon? Kalian bom komen ke Bang Lemon karena dia yang bertanggung jawab. Karena dia itu tanggung jawab dia, guys. Iya. Bang Abrar keren jaketnya. Itu jaket Bang Abrar tuh jaket murah, guys. Di Tanah Abang banyak. Kalau jaket mahal tuh ciri-cirinya tuh kayak gini tuh. Tuh. Mana? Tuh, ciri-cirinya jaket mahal. Kalau dipakai enak. Yang bilang jaket Bang Abrar murah berarti kalian belum pernah ke Tanah Abang. Yang kalau bilang jaket Bang Abrar bagus ya. Banyak Tanah Abang tuh Coca-Cola. Nggak paham, nggak paham. Bagus, nggak mahal, enggaknya itu nggak ada jaminan. Cocok apa enggak? Coba kalian vote. Lebih mau yang mahal, apa lebih mau yang cocok? Itu, bener nggak? Ya, itu jaket Coca-Cola, guys. Lu beli 2 krat dapat jaket itu. Jadi kalau mau beli jaket, Iya bos. oh, ada bos gua, guys. Aduh. Gimana ya, live-nya lagi Gue dateng rame. langsung naik semua viewer lo 300. Kalau nggak ada mah hilang langsung Dun. Lagi enak live, bos datang lagi. Gimana ya, guys? Itu aja bos, kontennya bos. Gimana kalau gua suruh bos gua menyapa kalian semua ya? Aduh, guys. Jadi gua sama bos itu dia itu memperlakukan kita seperti bro. Abrar so ganteng. Ya dia tuh udah tua, guys, gua kasih tahu. Dia tuh udah tua. Nah, nih ada nih. Nah, pasti pada foto. Tuh kan, coca-cola lah bang. Tuh kan, pada vote gitu. Ya nggak, sekarang gue ngomongin nih sama lo ya. Nih, gue kasih tahu sama lo.
Ini jaket, ya, mereknya Zara. Seolah-olah harganya mahal. Nih, tuh lihat ya. Seolah-olah harganya mahal. Seolah-olah harganya tuh 1 juta 2 juta. Tapi kalau di luar negeri harganya cuma 170.000. Di itu di Barcelona. Toh, ya nggak? Nah kalau gue, iya gak? Jaket gue jujur aja mereknya H&M. Harganya di counter cuma 400.000. Gue beli 300.000. Katanya kayak kelihatan banget loh bang kalau kalian bro banget sama bos itu. Bos kalian bro. Oke, udah lama kita nggak ini Dun, podcast Dun. Main bos dan apa penyebabnya dan gimana proses? Ya Enggak kalau sih, dimarahin. kalau dimarahin bos sih enggak sih. Kalau tegas ya, iya bang ya. Bener. Kalau dimarahin Yes. Waalaikumsalam Oktaviana. Cancan sama Denny, anjing si Cancan sama Denny udah banyak ininya ya. Mereka homo loh dua-duanya. Mas Abrar ganteng banget pakai jaket. Alhamdulillah. Berarti cocok ya. Berarti kalau kayak gitu Mbak Erni, aku nggak perlu pakai jaket yang mahal-mahal. Cukup harganya 300.000, udah nyaman dipakai, bentuknya bagus. Dan kalau di luar negeri, ini Coca-Cola kayak gini tuh as a brand. Enggak sih. Di Indonesia aja yang mikirnya. Kalian pernah lihat nggak jaketnya, bajunya kaos yang bagi yang ada Fantanya, mereknya Fanta, yang tulisan Fanta. Kamu tahu nggak mereknya apa? Mereknya adalah Fendi, tapi tulisannya Fanta. Dan kalau kamu lihat lagi di Celine tuh juga ada Sprite. Bagi orang-orang yang tidak tahu mereknya apa, dipikir katanya gue beli Coca-Cola 2 krat dapet ginian. Orang-orang yang tidak mengerti mode. Lo beli 2 krat, minum di tempat dapat langsung Coca-Cola. Jaket kayak gini, bahannya bahan-bahan Tanah Abang. Tuh, itu sudah azan. Iya, kita bentar lagi sholat kok pasti. Sekarang nih, kalian tuh tim kacamata atau tim non kacamata? Kasih vote ya. Tim kacamata atau tim non kacamata? Tuh gue dateng langsung 400 Dun. Tadi 200 lama lu kan. Orang baru mulai lu dong mall. Rumah kantor Rans pindah kemana? Kita mau bangun gedung. Doain aja ya. Seven Up ada. Seven Up juga ada. Bang, motivasi untuk saya yang baru mulai terjun ke dunia kerjanya di sistem parking RS. Semangat. Terus ingat, ketika kalian kerja jangan hanya kerja gitu doang, tetapi membangun link, baik hati sama semua orang, sama semua customer. Siapa tahu di antara itu semua ada yang ngajakin kamu kerja dan ini lagi yang lebih lagi. Cuman cintailah pekerjaan kamu. Menyambut gitu ya bang ya. Wah, tim non kacamata nih semuanya nih. Iya pasti lah bang. Lu juga beda lu. Tapi lu nggak pakai kacamata jelek menurut gua tuh. Menurut gue. Bang Abraham bagi konser Rosa jam 6. Bang Midun titip salam dong buat istrinya, aku suka banget sama istri Bang Midun, cantik. Tuh kan lu keren kacamata Dun. Gak cocok gua bang. Kayak orang pinter gitu loh. Nah, lu juga lebih keren pakai kacamata. Ya gue biar kelihatan kayak orang pinter. Bang Midun, aku pernah kirim proposal kerjasama by email tapi nggak pernah dibalas. Kamu kirimnya ke email mana? Kamu jangan ngirim ke email ini karir.com, nggak akan dibales. Salah juga ya, email marketing lah. Kalau email ke Pospro juga nggak bakal dibales. Bang, renov kantornya pindah nggak? Ya kita sementara sih pindah ke gedung yang di SCBD. Tapi ya itulah. Bang Midun ganteng nggak pakai kacamata tuh. Wih, gila. Tapi kumis cukur nggak nih? Tim cukur kumis apa enggak nih? Tim cukur kumis apa enggak? Podcast lagi bang. Oke. Nanti kalau ada waktunya ya. Waktunya berat banget. Jadi selama Bang Midun nggak pakai kacamata, mata dia kelihatan nggak pinter ya bang. Iya emang. Orang yang udah terbiasa pakai kacamata, kalau dilepas nggak cocok lagi, benar. Tanggapan untuk YouTuber yang nggak suka kehadiran artis di YouTube, ya biarin aja. Kan ketika kita masuk YouTube, itu kan artinya kita bukan jadi artis lagi, iya nggak sih? Betul, YouTuber, creator. Nah gini. Buat kalian semua yang mau tanya pendapat saya, ketika kita masuk TV maka kita disebut
artis, selebriti. Ketika masuk YouTube ya kita disebut sebagai content creator. Siapapun, siapapun. tukang beca, tukang parkir, tukang taman, bukan disebut tukang taman. Tapi perut dia jangan gitu dong, perut dong. Lu mahasiswa kuliah di UI pun bukan dibilang mahasiswa, tapi YouTuber. Nah, karena lu buat YouTube dan jadi content creator. Yes, itu perbedaannya. Ya. Ketika seseorang masuk televisi, artinya dia sudah diatur dalam sebuah sistem yang ada di programnya. Baru dia namanya, mungkin disebut namanya adalah selebritis atau artis kali ya. Tetapi ketika dia sudah memasuki YouTube, maka dia berkreasi sendiri. Nah, timnya adalah membantu apa yang dia mau untuk mewujudkan apa yang dia mau. Itu lagi karena dia sibuk di tempat-tempat lain. Gitu. Deddy Corbuzier aja bukan pesulap loh di YouTube. Apa tuh? Konten kreator dia, tukang podcast. Dia awal karirnya sebagai apa, Bang? Pesulap. Awa. Itu Mukartano. Tapi kan nggak ada yang bilang dia pesulap kan sekarang? Nggak ada. Yang bilang dia adalah magician. Sama aja tuh. Tapi dia kan konten kreator kan, Deddy Corbuzier konten kreator. Masuk YouTube bukan sebagai pesulap. Iya, benar. Sebagai karena YouTube itu ada tagline-nya, create your own. Nih, Bang, tanggapannya gimana soal sindiran tentang giveaway? Nah, ini gua kasih tahu lagi. Sekarang gini, di dalam sebuah perusahaan ada yang namanya CSR. Tahu nggak CSR? Tahu. Corporate Social Responsibility. Nah, di Corporate Social Responsibility itu, Rans itu berkewajiban untuk memberi CSR itu kepada masyarakat yang ada. Ada undang-undangnya juga di setiap perusahaan gitu. Nah, karena kita itu bukan hanya sebuah channel, tetapi perusahaan digital company. Nah, itu yang kalian mesti tahu. Setiap perusahaan mempunyai kewajiban. Dan salah satu kewajibannya adalah giveaway. CSR. Ibaratnya begini. Ibaratnya kalau kamu misalnya punya uang, berarti kan ada yang kamu sedekahkan ke sana. Nah, giveaway adalah part of sedekah kita kepada semuanya. Kalau kemarin ngomongin hadiah miliaran, itu adalah hadiah yang kita siapkan dan kebetulan ada orang yang berpartisipasi, yaitu sponsor, untuk ngebagi-bagiin juga. Gue mau dong bagi-bagi juga di tempat lo. Ya udah, kita bagi-bagiin semua. Toh semuanya nggak kita ambil, tetapi kita bagiin semua. Gitu simpelnya. Jadi kita sebagai media, sebagai wadah ya untuk orang lain juga. Karena kita bagi-bagi, ada yang tergerak juga ya Bang ya? Betul banget. Ada yang tergerak akhirnya. Benar. Dan itu adalah bagian dari kampanye kita bagi. Sekarang gini deh, kalian itu pada mau nggak sih dibagi-bagi hadiah? Itu aja mau, ya udah, berarti kita kasih, gitu. Simpel aja sih sebenarnya. Keren, first bintang, keren, gokil, mantap. Gokil, first bintang, mau first bintang Ayu Dewi. Udah nggak lagi, Dun. Bentar lagi, yakin gue. Balik lagi, yakin. Gitu. Balik lagi ya. Lanjut terus giveaway-nya Rans, yang nyinyir jangan emosi. Iyalah, kita nggak pernah emosi, emang kita pernah emosi. Kita nggak pernah emosi. Bang. Nah ini ada lagi nih. Ada Bang YouTuber lama yang bilang kalau giveaway itu sama aja kayak nyogok supaya nonton lu bukan karena karya lu. Ya nggak gitu juga sih sebenarnya. Kalau ada yang menganggap kayak gitu ya sah-sah dan silakan saja gitu. Kan simpelnya adalah gini. Sekarang aja. Udah ada judul semuanya kan? Ya. Nah, sekarang simpelnya kalau misalnya orang mau dapat hadiah, gini. Kan ada zaman-zaman dulu tuh namanya hadiah Rinso. Hadiah kayak hadiah Rinso gitu. Gua aja tuh suka ikutan hadiah Indomie, ya kan? Iya. Hadiah Indomie, hadiah Rinso. Gosok-gosok itu juga. Nah, ketika lu mau ikutan hadiah Indomie dan hadiah Rinso dan hadiah yang lain-lainnya untuk mendapatkan uang, apa yang kalian lakukan? Gua membeli itu produknya. Ada activation ya? Ada aktivasi. Gua membeli produknya. Setelah gua membeli produknya, gua masukin itu ke dalam, kalau zaman-zaman dulu surat, gua masukin ke dalam kotak pos. Tes gua masukin, gua kirim. Bismillahirrahmanirrahim kalau dapet, kalau enggak ya udah. Artinya ada usaha. Nah, kalau Rans ngomongnya suruh nonton, ya itu adalah usaha kalian untuk mendapatkan hadiahnya.
usahanya adalah dengan menonton Rans Entertainment. Subscribe kita juga. Sekarang kalau kalian nggak nonton dan kalian nggak subscribe, nggak ada notif dong kalau kalian untuk ikutan giveaway. Kan sederhananya begitu. Selama 3 tahun nggak pernah Raffi Gigi ngomong subscribe itu kan karena jarang ada, sih. Iya, karena ada giveaway. Jadi kita buat juga activationnya gimana nih? Betul. Daripada mending suruh subscribe apa dengan cara buka baju, videoin, kirim ke kita. Betul. Masih mending subscribe kan? Iya. Dan kalau kalian nonton giveaway-nya Rans juga sambil curhat juga gitu. Iya, seru. Nggak tok kayak gitu juga. Saat ini ya masih sambil curhat juga. Jadi giveaway itu part of curhatnya kita. Dan kita nggak peduli yang nontonnya berapa ribu orang, berapa puluh ribu orang, kita nggak peduli. Yang penting hati kita, niat kita untuk berbagi. Kalian nyesel sekarang kalau nonton yang curhat itu? Kenapa tuh? Seru sekarang. Seru emang? Seru. Karena kalau kalian curhat live di situ juga bisa kita telepon langsung video call langsung sama Mbak Gigi. Kapan lagi video call langsung sama Mbak Gigi? Rosa dan Kaita diundang Rans Musik, doain aja. Oh iya, ini enak Dun kalau ada gift. Nah, ini mana yang mau jawab? Satu dulu Des. Oke. Sudah mandi belum? Lu udah mandi belum? Jujur. Udah lah, gila gue sampai hari ini nggak pakai topi loh karena mau ke SCBD. Asli, gue udah mandi. Oke, mana lagi? Sini lagi dong. Rans Musik undang Noah. Sebenarnya itu bukan nggak bisa ngundang Noah bang, jadwalnya. Noah itu padat banget. Noah itu. Betul. Jadwal ya. Noah itu Coldplay-nya Indonesia. Ya. Live-nya seru sekarang apalagi kalau ada Ican. Wah, ya alhamdulillah aja kalau bisa ngebuat kalian seru, berarti kan kalian terhibur. Gue udah jarang live gini-gini lagi asli. Rans Musik medley lagunya Glenn yang baru dong. Oh ya udah nanti kita minta izin ya. Karena kan kalau kayak gitu kan kita harus minta izin. Izin dulu sama yang izin. punya, sama publishernya. Habis itu penciptanya, bahkan ke keluarganya juga. At least kita ada sounding. Karena kan itu part of karena di situ ada hak cipta, di lagu itu ada hak ciptanya. Ada hak cipta dan itu part of etika namanya. Kita harus beretika dalam segala macam. Mana lagi? Rosa udah tadi. Nah ini, gue nggak lihat. Waktu itu nonton live Bang Midun soal keluar gitu. Emang Bang Midun mau keluar dari Rans? Wah ini gosip atau fakta? Ini lo yang mesti jawab Dun. Nonton live Bang Midun soal keluar gitu. Emang Bang Midun mau keluar dari Rans? Maksudnya? Nah, lu pernah ngomong gitu nggak? Gue nggak tahu ya, mungkin aja kali Bang Midun. Ya kalau semuanya, kalau gue juga mau keluar dari Rans. Ketika kita keluar dari pintu, maka kita keluar dari Rans. Kita ke ke rumah, pondok kopi, rumah gue. Enggak, jadi netizen tuh suka aneh bang. Kalau gue buat IG story di Lampung, kalau balik biasanya dulu, Bang Midun udah nggak di Rans lagi ya? Udah nggak di Rans lagi. Kan gue kegiatan gue dalam sehari kan selain bernafas ya. Ada jalan ke kantor, ada pulang, tidur. Kalau gue nggak ada di IG story lo, bukan berarti gue nggak kerja di Rans dong. Bener. Capek juga gue pegang ini nih. Jadi kalau misalnya anak-anak Power Rangers buat IG story dan gue nggak ada di situ, bukan berarti gue udah nggak di Rans guys. Betul guys. Waktu itu nonton ya itu yang tadi masih. Dia nggak bisa langsung otomatis ya. Bang. Nanti kantor Rans pindah kemana kalau rumah direnov? Ya rencananya kita pindah ke antara di SCBD, gedung di SCBD atau di Kemang gitu. Belakang Monas bisa lah ya Bang ya? Bisa. Belakang Monas kayaknya bagus deh Bang. Iya kan ada itu, ada apa? Ada binatang-binatang. Semalam Arafi buat konten YouTube nggak Bang? Buat sih harusnya ya. Kan kita kemarin ini di tempat pelok. Nah itu tanggapan tentang Bayi Muang tuh. Coba ya itu. Ini nih. Jadi isu bukan artis masuk ke YouTube. Bukan artis masuk itu, tapi ketika YouTuber kebanyakan malah bikin konten gak berkualitas. Nah ini dia yang perlu kita cermati ya. Ini gua kasih tahu. Kualitas itu konten, set, gambar atau apa? Ya. Nilainya. Banyak hal. Maksudnya gini. Kualitas itu kan tergantung dari perspektif macam-macam. Contohnya,
ketika waktu Midun masih kecil, gue menganggap bahwa sepeda Whimcycle adalah kualitas terbaik, ya kan? Iya. Waktu kita belum punya uang deh, Whimcycle adalah kualitas terbaik. Tetapi ketika kita sudah mempunyai uang, alhamdulillahnya ada sedikit uang, kita menganggap bahwa ada kualitas terbaik lagi di atas Whimcycle, iya gak? Misalnya, contohnya adalah Specialized, atau misalnya dan yang lainnya gitu. Nah, itu kan perspektif orang. Ketika orang itu lagi ada di bawah, menurut dia kualitas yang paling bagus adalah Whimcycle. Ketika orang itu sudah berada di posisi yang berbeda, kualitasnya adalah misalnya Specialized atau bahkan kayak Brompton. Itu tergantung dari perspektif orang juga gitu, kualitas nggak kualitasnya. Nih gue tanya, kualitas itu dari segi apa dulu lu menilainya? Kalau dari segi konten berarti kreatif kan? Kreatifnya mau pakai HP juga kalau itu berkualitas oke dong bang. Balik lagi segi apa? Production value-nya, lighting-nya bagus, gambarnya bagus, apa itu yang dibilang dengan kualitas bagus? Berarti kan selera kan bang? Selera. Bukan kualitas. Tidak ada kebenaran nih, gue kasih tahu. Tidak ada kebenaran yang hakiki kecuali tentang agama. Karena kebenaran menurut seseorang adalah tergantung dari perspektif orang. Midun menganggap bahwa jaket yang gue pakai menurut dia adalah biasa aja atau nggak bagus. Tetapi menurut gue oke-oke aja. Menurut kalian juga ada yang bilang oke, ada yang enggak. Itu perspektif orang terhadap suatu pandangan, kualitas atau enggak kualitasnya. Video dikerenkan lagi. Coba kamu nonton Rans Musik deh. Coba nonton di Rans Entertainment, ada namanya Rans Musik. Susah kita kalau mau buat daily vlog tapi gaya film gitu susah. Waktunya Arafi nggak ada. Iya, dan kita juga harus nih gue kasih tahu ini ya. Kita juga harus sesuai dengan kebutuhan. Masa kita syuting daily vlog kita pakai kamera lighting yang begitu seperti Rans Music kan enggak juga. Karena apabila semuanya dengan kualitas yang sama dengan Rans Music, sama aja ketika kalian itu makan, setiap hari kalian itu makan steak. Maka ketika kalian setiap hari makan steak, maka kalian apabila makan tempe, kalian akan merasa nggak enak juga gitu loh. Jadi jangan mewah-mewahanmu aja gitu secara kualitas gitu. Makanya maksud gue kualitas itu gimana yang menurut mereka itu, dari segi isi kontennya kah yang menurut kalian itu berkualitas, atau setnya, gambarnya, apanya itu kan ada orang yang gambarnya bagus tapi kontennya nggak berkualitas juga. Betul. Bang Abrar masih ngantuk ya. Ya tidur kurang biasa, tidur cuma 4 jam. Kita semalam baru balik jam 12, jam 1 kali bang ya. Nih. Tanggapan isu yang beredar tentang Mbak Imbuang gimana bang? Ya nggak apa-apa aja. Kenapa disalahkan gitu loh? Setiap orang kan tadi balik lagi mempunyai kontennya dia masing-masing. Kalau kontennya Mas Baim tentang menolong orang, giveaway terus-terusan gitu, ya udah gitu, kita harus hargai dia punya konten. Dan kalau dicibir sama orang, ya cibiran itu mah biasa-biasa aja. Kita berbuat benar aja belum tentu salah gitu, belum tentu benar gitu. Isi kontennya dianggap settingan bang. Nah bang, bahas tentang settingan bang. Isi konten siapa? Isi konten kita dianggap settingan. Ya kalau gue sih terserah aja. Yang penting gini, angle-nya kalian tuh harus ngelihat angle dari sesuatu yang membuat kalian terhibur. Gitu aja sih sebenarnya. Menurut gue ya. Tuh bang, konten kayak dulu lagi dong, vlog-vlog ringan katanya. Ya vlog-vlog ringan, maksudnya gini. Nanti kita bakal ada jarang-jarang lagi bang ya? Ada, ya maksud gue gini. Kalau kalian setiap hari makan tempe, ya bosen. Kalian akan bosen. Setiap hari kalian makan telur ceplok, kalian akan bosen. Sama aja kayak kalian lagi haus, terus minum, ya kan? Minum air putih. Paling cuma 3 gelas. Habis itu kalian diem lagi gitu kan, aktivitas lagi. Sama halnya dengan konten-konten. Kalau kita tidak memvariasikan konten-konten kita, ya maka akan boring. Kita akan segitu-segitu aja. Kita harus cari terobosan-terobosan yang berbeda gitu. Ica sama Denny belum nikah, masih bebas. Janur kuning belum melengkung. Coba Q&A lagi ya bang.
Oh ini buat engagement dulu. Ya kita doain ya bang ya, mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya buat Ahmad Faisal. Mudah-mudahan cepet diangkat penyakitnya, diberi kesehatan lagi, dapat beraktivitas seperti biasa lagi. Ya Mas Ahmad, semuanya tolong doain Mas Ahmad ya. Bang, podcast sama Rini Feblita Kriya KS. Nah, untuk apa podcast sama orang-orang yang maksudnya untuk apa? Ininya tuh apa gitu? Maksudnya urgensinya. Iya, urgensinya tuh apa? Tingkatnya tuh apa? Ini bang. Rans mau nggak ikut YouTube Rewind 2020? Sekarang kalau lu dikasih makanan nih, lu dikasih duit nih, ya kan? Apakah nggak lo makan atau nggak lo terima gitu? Dan kita harus lihat dulu nih, uang yang didapatkan adalah halal atau tidak. Makanan yang didapatkan kita alergi apa enggak? Kita kan harusnya kemarin rewind karena kita kan keliling dunia bang. Oh iya, kita kan udah keliling dunia ya. Kita kan kemarin keliling dunia, jadi emang harusnya yang kemarin juga ikut sih. Iya. Emang kemarin kan hostnya harusnya Arafi, yang itu YouTube Fanfest kali. Oh Fanfest ya. Lo kalau YouTube Rewind kan ikut waktu itu pernah di rumah Arafi. Yuda ada? Oh kenapa? Jadi tadi dia masih di bengkel Margonda. Kenapa? Nggak ngerti pokoknya. Kayaknya bannya nggak cocok gitu deh. Iya semalam juga dia berhenti di pinggir jalan tuh. Oh ya? Itu katanya ada yang berisik. Terus kata masnya suruh ke itu. Dan nah ini bang, Avatar itu lagi masa pertumbuhan ya bang ya. Ya. Bang Midun yang jawab deh enaknya deh. Rafathar itu lagi masa pertumbuhan guys. Kalau kamu punya anak, bang, menurut kalian kuantitas dan kualitas bisa berjalan barengan nggak? Bisa. Berarti kalau kualitas mau beriringan dengan kuantitas, berarti SDM-nya harus banyak. SDM harus banyak karena itu yang menjaga harus banyak, harus kolektifnya lebih banyak lagi. Coba salim dulu sama mbaknya. Maksudnya bikin paranormal experience, mudorot guys, itu syirik khauf itu nggak bagus. Dia mau ngambil Vio kan, ganti kan? Konten mobil bosen bang, ya doain aja mudah-mudahan kita ada waktu, Arafi ada waktu. Arafi itu syutingnya lagi banyak banget guys, dan yang lagi gampang untuk dikejar itu konten itu. Kita mohon maaf kalau belum bisa memuaskan kalian semua satu persatu. Ya doakan saja kita bisa buat konten-konten yang membuat kalian senang, membuat kalian puas. Kita juga selalu berusaha kok guys. Rans nggak bikin kantor, ini udah kantor di Andara. Collab sama Jurnalisa ya nanti kalau ada waktu. Mas Abid sini dong Mas Abid. Ini yang lagi gabung sama live kita lagi 29. Wow, halo guys. Nah, Mas Abid ini partner gue di Post Pro. Ini editor handal nih Mas Abid nih. Tapi jangan jumawa ya gue bilang gitu ya Mas Abid. Kita bisa merendah hati aja. Iya, gue pernah kayak gitu orangnya jadi jumawa. Raffi banyak diundang untuk menyemangati bangsa ini, salut ya, alhamdulillah. Pendapat kalian tentang Raffi itu bos yang sangat hebat. Wah, baik banget. Baik banget. Dia memperlakukan kita tuh sebagai sahabat. Benar. Jadi kerjanya pun dengan tekanan apapun kita siap. Bisa jadi teman ya. Iya, karena sekuat apapun kan pressure, namanya kerjaan pasti ada pressure dong. Lo jadi pengusaha juga ada pressure, tapi kita bisa jalanin itu tanpa merengkal di hati gitu. Editornya emang pada keren, wah Mas Abid. Wah, kita kerennya itu sebenarnya kerja kolektif. Iya. Jadi saling Solid lah ya, solid. iya. Kalau gue jujur nih guys sama kalian nih guys, jadi semenjak Rans the World itu sampai sekarang gue belum pernah ngedit sekalipun. Paling cuman kalau tiba-tiba ngerapihin aja Mas Abid ya.
Jadi tuh mau nggak mau ternyata di sebuah kantor itu kayak gitu ya Mas Abid ternyata ya. Kalau Mas Midun tuh lebih ke memanajemen suatu tim editor. Iya. Lebih solid lagi. Ya awal-awal sih gue belum siap ya, biasanya kan karena gue bertahun-tahun di sini ngedit. Dan sekarang tim editor ada 7 ya, Iya. sama grafis-grafisnya. Sekarang gue udah mulai belajar karena ya itu transisi, karena gue belum pernah kerja di kantor kan, di TV gue belum pernah, gue nggak tahu kayak gitu-gitu. Awal-awalnya belum terima sih, belum terima. Ternyata gue harus kasih kesempatan sama yang lain juga nih. Bang, mau dong tadi tuh Apa? di atas. Bang, mau dong jadi copywriter nyaran. Untuk saat ini mungkin belum ya, nanti kalau ada kita bakal kasih pengumuman dan itu keputusan ada di HRD ya. Iya betul. Bukan di Karena kita. Kalau di sini copywriter tuh lebih ke langsung ke A-nya ya, Iya. jadi langsung memanage cerita segala macam, jadi edit video langsung rekam kayak gitu-gitu. Gimana yang suka niruin fashion Mbak Gigi dan konten, biarin nggak apa-apa, namanya bebas kan. Bebas, kita mau niru siapapun bebas. Gua mau niru Lady Gaga juga nggak masalah. Bang Midun banyakin live musik dong di Rans. Ya pertama kalau kita produksi Rans musik itu produksi, ada nilai production ya. Pertama kita harus ngundang artisnya dan itu bayar guys, ada playernya, set tempatnya, jadi nggak bisa sehari 3 itu nggak bisa Rans musik. Tuh bang, emang ada Rans lulusan apa tuh? PNMK, apaan tuh PNMK? Bang, emang anak Rans itu banyak dari lulusan PNMK, Politeknik. Oh iya, Politeknik Negeri Media Kreatif. Jadi kebetulan di Rans itu belum pernah nerima karyawan. Sampai saat ini ya belum pernah. Tapi kita nerima magang. Magang itu yang pertama kali magang di Rans itu Desi dan Gamal. Kalau Gamal itu sekarang dia megang Kui Entertainment, itu si Gamal. Terus abis Desi dan Gamal itu masuk si Eka. Nah Gamal ini anak Politeknik Media Nusantara. Si Gamal sekarang di Kui. Terus Eka masuk. Eka juga dari Polimedia. Terus Esther. Terus si Ican. Nah Ican, Sela, kebetulan mereka satu angkatan. Kebetulan kita saat mereka magang, kita ada apa ya, mereka itu bisa memenuhi kebutuhan kita, jadilah karyawan sampai sekarang. Jadi ada Ican, Sela, Esther, Eka, terus Livia itu dari Polimedia. Mereka satu angkatan kecuali Eka dan satu kelas. Waktu wisuda gue datang kok ke wisuda mereka. Editor malah banyakan Mbak Im tuh 9 editornya ya. 10 editornya. Kalau kita tuh editor yang editor cuma 4 ya Mas Abid. Iya. Yang editor cuma 4, cuman gua, Mas Abid, Gali sama Esther. Tapi yang sisanya tuh support, grafis segala macem. Bang Midun ngefans sama siapa nih? Ada nggak artis yang Bang Midun suka? Dulu iya, cuman sekarang rata-rata yang gue fans itu udah jadi teman semua. Iya, maksudnya udah jadi teman, jadi ya gimana ya, aneh ya Mas Abi ya. Aneh. Bang yang menentukan collab sama artis A, Raffi atau kreatifnya, dua-duanya tergantung kebutuhan. Kalau collab sih banyak kan Raffi sih, kalau collab. Bukan cuma fashion yang Mbak Gigi, tapi semua tentang Mbak Gigi, ya biarin, bebas, nggak apa-apa. Kita komen aja bebas, masa kita mau... Malah justru bagus dong ya, Mbak Gigi jadi referensi iya, yang lain. jadi bermanfaat kan. Kayaknya harus ada copywriter deh Bang. Ya kalaupun ada, ya itu bukan ini bukan ranahnya gua itu. Kan yang tahu kebutuhan copywriter kan produksi kan. Kalau si produksi ngerasa butuh copywriter, pasti dia ngomong sama HRD dan HRD pasti yang nyari. Kui itu punya 3 orang. Kui itu punya Mas Gading, ada 1 orang lagi sama Arafi. Satu grup ya gitulah, bisa dibilang satu grup. Bang, orang Jokam ya. Apa Jokam? Bang, cara masuk di Rans bagaimana? Cara masuk di Rans belum ada sih sebenarnya. Karena ini gue ceritain lagi, di Rans Entertainment tuh belum ada karyawan hasil rekrutmen. Belum ada. Mas Abid pun bukan rekrutmen. Jadi rata-rata itu kayak
Bang Abrar tuh temannya Arafi, Telufi tuh temannya Arafi, Mas Yuda juga. Belum ada yang hasil rekrutmen di sini. Mas Haikal segala macem. Mungkin 3 tahun atau 5 tahun Ya. ke depan kali ya. Karena sekarang kan lagi ngebangun nih perusahaan. Mungkin kita kantor belum ada kesempatan untuk rekrutmen karyawan yang belum kenal gitu. Ya doain aja mudah-mudahan kita jadi kantor yang sebesar itu ya, biar bisa rekrutmen, biar kalian bisa bergabung. Bang, biasanya kalau buka lowongan posting di mana? Belum, Mbak Irina, untuk kalau magang ada, tapi kalau untuk karyawan kayaknya belum ada rekrutmen kita sampai saat ini, dari awal berdiri udah 3 tahun. Tanggapannya mengenai viewersnya Rans yang lama naiknya, tanggapannya ya itu biasa lah, namanya Biasa, juga namanya itu kan konten ya. konten dan media inilah, media digital tuh gampang-gampang susah guys. Iya. Bang, kenapa sekarang banyak yang nyinyir kalau judul Rans nggak menarik kayak dulu lagi, jadi nggak bikin penasaran buat dibuka gitu bang? Beda sama channel lain, itu kenapa ya bang? Ya doain aja mudah-mudahan nanti sesuai yang kalian mau lagi ya. Kamidun mau jodohin Dokter Geri sama sepupu aku nih, gimana caranya? Langsung DM aja Dokter Jerinya. Iya, betul. Langsung DM Dokter Jerinya. Perbedaan Arafi sama apa? Di mana ada Raffi Ahmad di Indonesia? Kalau produksi itu gimana? Kalau produksi itu memproduksi. Kalau produksi itu namanya produksi itu memproduksi. Kalau kita itu pasca produksi. Setelah diproduksi dikasih ke kita. Atau kalau bahasa kerennya post pro. Ya Allah, semoga Ya Allah, semoga ada kesempatan suami aku jadi satu kru dengan Bang Midun. Amin. Amin, mudah-mudahan. Itu kan itu bukan dari kita ya, itu kan HRD. Kalau sekarang udah ada HRD. Bang, kalau DM dibalas nggak? Insya Allah dibalas. Kalau nggak, karena kan DM itu banyak banget ya. Bukan aku nggak mau balas, tapi kalau bisa dibalas, insya Allah pasti dibalas. Mbak Gigi lagi ngapain? Tadi sih kayaknya lagi di rumah ya. Gue nggak tahu lagi ngapain. Gue mau nanya nggak enak, mau WhatsApp Mbak lagi ngapain, nanti dikiranya gue apa lagi, masa nanya lagi ngapain. Bang Midun edit video pakai aplikasi apa aja yang buat pemula belajar? Apa aja? Movie Maker. Ngedit itu software itu cuma media. Software itu cuma media aja, bukan keharusan. Misalnya Gue dulu tuh ngeditnya itu pakai ini, yang bawaan Windows tuh. Movie Maker. Movie Maker. Iya. Lu pakai HP juga nggak masalah. Sebenarnya ngedit itu pakai software apa aja, bukan harus. Misalnya kita Premiere ya, harus Premiere kalau mau ngedit, enggak harus. Karena sebenarnya basicnya sama aja ngedit pakai software apapun. Kalau lo mau biar cepet pintar ngedit, gimana caranya? Bukan belajar sih, ya harus ngedit. Harus ngedit. Makin sering itu makin terbiasa. Terus kita mana ya? Ada lowongan kah buat sales and marketing? Wah, tadi kayak balik lagi belum ada. Sekarang Rans semakin besar ya Bang, supaya bisa kita kerja bareng sama Rans, pasti Rans sukses ke depannya. Amin. Bang, nanti Power Rangers bikin konten tentang masa lalu Mbak Gigi dan Arafi waktu PDKT. Kayaknya udah pada tahu semua deh itu ya. Menurut gua mereka udah tahu semua tentang itu. Nah, nanti kita bakal sering buat konten di Power Rangers deh. Mas Abid juga harus buat nih. Siapapun bebas. Jadi anak Power Rangers tuh bebas buat konten, tinggal diedit, tinggal diupload sendiri. Untuk berekspresi lah. Gajinya berapa di Rans? Pokoknya gajinya di Rans itu bisa buat makan, bensin, bisa buat beli paket data untuk ngobrol sama kalian kayak gini. Suamiku mau ngelamar di Rans gimana? Kalau sekarang maaf belum ada lowongan. Mas Abid bagian apa?
Aku editor. Oh, Mas Adit editor. Bisa buat umroh ya bang? Ya bisa kalau ditabung sih. Bisa. Iya, benar. Kalau ditabung bisa. Bang hidupin kembali musik anak-anak, insya Allah doain aja. Bang, kapan tuh ada karnivalnya? Karnival. Nanti kalau udah ada surat himbauan dari pemerintah udah boleh. Itu animasi nggak dibikin channel sendiri. Rencananya sih begitu. Kita tuh sekarang lebih mengutamakan engagementnya dulu ya. Lebih mengutamakan engagement dulu. Oke guys, kita kayaknya udah dulu ya live-nya Mas Abid ya. Betul. Udah lama kita mau kerja lagi guys. Gue udah azan duhur tadi juga mau sholat dulu kita. Mas Haikal kayaknya bentar lagi baru nyampe kantor karena semalam dia begadang kayaknya di kantor. HRD Rans namanya Bunga, kalian cari aja Bunga. Tapi nggak bisa disogok kalau Bunga. Kalian bom aja tuh Bunga tuh bom. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.